Topologi jaringan logis. Topologi logis menunjukkan bagaimana data mengalir dalam jaringan dan bagaimana pengguna akhir melihat koneksi terlepas dari pengaturan fisik sebenarnya. Yang pertama, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah jaringan di mana kode yang saling terhubung peer, berbagi sumber daya satu sama lain tanpa perlu server terpusat. Setiap peer bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan, memungkinkan berbagai file, data, dan sumber daya komputasi secara langsung. Ini adalah jaringan overlay yang dibangun di atas infrastruktur fisik. Kelebihan topologi peer-to-peer: mudah diatur, sangat mudah diimplementasikan untuk jaringan kecil tanpa memerlukan konfigurasi kompleks. Hemat biaya, tidak memerlukan server khusus atau perangkat keras jaringan yang mahal sehingga hemat biaya. Resistensi terhadap kegagalan sentral. Kegagalan satu perangkat tidak memengaruhi seluruh jaringan karena tidak ada titik kegagalan sentral. Pembagian sumber daya, mudah untuk berbagi file dan sumber daya printer, scanner di antara perangkat. Kekurangan topologi peer-to-peer: skalabilitas terbatas. Kinerja dapat menurun drastis pada jaringan yang lebih besar dengan banyak perangkat. Keamanan rendah. Keamanan sulit dikelola secara terpusat dan setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Manajemen sulit. Tidak ada kontrol terpusat yang membuat manajemen dan backup data menjadi lebih sulit. Ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya tergantung pada perangkat yang menyediakan dan status online-nya. Topologi client server. Topologi client server adalah model jaringan terpusat di mana server menyediakan sumber daya dan layanan seperti file, database, percetakan kepada klien. Klien membuat permintaan dan server merespon, membedakan peran antara perangkat. Kelebihan topologi client server: kontrol terpusat, manajemen dan keamanan yang terpusat, memudahkan administrasi dan percadangan data. Skalabilitas, mudah untuk menambahkan lebih banyak klien atau server, meningkatkan kapasitas jaringan. Keamanan tinggi, keamanan dapat dikelola secara terpusat di server. Sumber daya konsisten, klien mengakses sumber daya dari server yang stabil, memastikan ketersediaan tinggi. Kekurangan topologi client server: biaya lebih tinggi, membutuhkan server yang mahal dan seringkali perangkat lunak manajemen yang kompleks. Titik kegagalan tunggal: jika server sentral gagal, semua klien akan kehilangan akses ke sumber daya dan layanan. Topologi jaringan khusus modern. Topologi seluler. Topologi seluler berkaitan dengan jaringan nirkabel di mana area geografis dibagi menjadi sel kecil. Setiap sel dilayani oleh stasiun basic BTS yang terhubung ke jaringan inti. Perangkat bergerak dapat berpindah antar sel tanpa kehilangan koneksi handover. Kelebihan topologi seluler: mobilitas tinggi, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung saat bergerak di area geografis yang luas. Cakupan luas, menyediakan cakupan jaringan yang luas melalui pembagian wilayah menjadi sel-sel. Skalabilitas, kapasitas jaringan dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak sel atau mengoptimalkan sel yang ada. Redundasi, jika satu stasiun basic gagal, sel-sel di sekitarnya dapat mengambil alih sebagian beban. Kekurangan topologi seluler: kompleksitas infrastruktur, membutuhkan infrastruktur yang sangat kompleks dan mahal. Stasiun basic, menara, dan sebagainya. Ketergantungan sinyal, kinerja sangat bergantung pada kekuatan sinyal dan gangguan lingkungan. Biaya operasional tinggi, biaya operasional dan pemeliharaan yang signifikan. Batasan bandwidth. Bandwidth per pengguna dapat terbatas, terutama di area padat. Yang kedua, topologi cluster atau clustered. Topologi cluster merujuk pada sekelompok server atau kode yang bekerja bersama sebagai satu sistem untuk menyediakan ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan atau kinerja yang lebih baik. Ini adalah cara logis dan fisik untuk mengatur perangkat
komputasi agar berfungsi sebagai satu entitas. Kelebihan topologi cluster: ketersediaan tinggi, high availability. Jika satu server dalam cluster gagal, server lain dapat mengambil alih beban kerja secara otomatis. Failover, meminimalkan downtime. Skalabilitas, kapasitas dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak server cluster. Horizontal scaling. Kinerja, mendistribusikan beban kerja di antara beberapa server dapat meningkatkan kerja secara keseluruhan. Manajemen terpusat, cluster sering dikelola melalui perangkat lunak manajemen terpusat. Kekurangan topologi cluster: kompleksitas, desain, implementasi, dan manajemen cluster bisa sangat kompleks. Biaya mahal, membutuhkan perangkat keras tambahan, load balancer, penyimpanan bersama, dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Titik kegagalan bersama: jika komponen bersama, misalnya penyimpanan bersama, gagal, seluruh cluster dapat terpengaruh. Konfigurasi sulit, konfigurasi awal dan pemeliharaan bisa menentang.